Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Sadaqallahu a'lam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah bisa hidup lagi, dihidupkan oleh Allah, diberi kesempatan oleh Allah hidup untuk bersyukur kepadanya, untuk beribadah kepadanya, untuk berbuat kebaikan. Kita bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah sampai jumpa kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 148. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Harapkan betul syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah kelak. Jemaah surah Awa yang dirahmati oleh Allah. Walikullin, wa dan li, setiap kullin. Ada tanwin. Tanwin itu macam-macam. Tanwin itu dua baris dua, ada pengganti namanya. Walikullin, karena diganti umat. Dan setiap wijhatun, semua umat itu ada wijhah, memiliki kiblat, memiliki arah tampaknya beribadah, arah beribadah. Huwa, arah itu apa? Kasinanlah. Huwa, dia, muwalliha, dia mereka menghadap. Jadi umat itu menghadap ya ke arah kiblat. Jadi masing-masing punya arah, punya kiblat, arah tampaknya beribadah. Huwa muwalliha, kasinanlah mereka menghadap. Fastabiqu, fa maka istabiqu, maka berlomba-lombalah, saling mendahului, sabaqat. Fastabiqu al khairat, kebaikan, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Aina di mana, ma apa saja, apa, takunu kalian ada, di mana saja kalian ada. Ya'ti, Allah datang. Ya'ti, ia datang, bikum, bi dengan kum kalian. Allah, jadi Allah ya'ti bikum, jami'a, semuanya. Inna, sesungguhnya Allah, ala, atas, kulli, setiap, syai'in, sesuatu, qadir, maha kuasa. Fihi arba'u masail. Dari Imam Qurtubi ada 4 hal yang bisa kita ambil hikmah dari surah, dari ayat. Pertama, walikullin wijhatun. Jadi makna kullin itu setiap, kullin, karena ada, kalau kulli kan setiap, kalau ada nunnya, tanwinnya, kullin berarti ada yang digantinya. Yang digantinya umat, setiap umat, Yahudi, Nasrani, itu punya wijhah, punya arah yang ingin menjadi kiblat.
innahum la yatba'una qiblatak wa anta la tatba' qiblatak. Artinya engkau tidak mengikuti, mereka tidak akan mengikuti kiblat engkau dan engkau pun tidak mengikuti kiblat mereka. Jadi masing-masing. Walikulli wijhatun imma bihaqqin wa imma bihawa. Ada orang yang punya kiblat yang benar, ada yang nyo kiblatnya hawa nafsu, sekehendak hatinya. Pokoknya setiap orang pasti ada arah. Setiap orang pasti punya visi, arah ke depan. Nah, visi itu arah sampai nyoma menceliak. Ada yang visinya benar, ada yang visinya hawa, menurut hawa nafsunya. Nah, makanya salah tiap tujuan itu lihat al-haqqu min rabbika. Kiblat yang hak itu adalah yang dari Allah. Nah, yang lain ya mempertujukan hawa nafsu. Jadi Nabi, keinginan Nabi yang ingin pindah ke Mekah itu bukan ini menunjukkan ini hawa nafsunya Nabi, tidak. Keinginan Nabi berdasarkan atas tuntunan dari Allah. Nah, itunya. Huwa muwalliha. Huwa itu kembali ke lafaz kullin. Semua umat itu akan menghadap ke sana. Di setiapnya lah ketika semua menghadap ke sana, ada yang membenturkan hawa nafsu, ada yang membenturkan hak sahibul qiblati muwalliha wajha. Maka semua yang punya kiblah dia akan mengikuti arah kiblatnya, dan itu sesuai dengan pilihan. Kalau pilihannya kebaikan, maka dia akan terus berbuat kebaikan. Tapi kalau pilihannya, visinya yang tidak jaleh, maka itulah yang akan dia lakukan. Maka disambungnya di Allah dengan kalimat fastabiqul khairat. Jadi lil ihtimami bil wajhati kama yuqaddimul maf'ul. Kalau begitu, ialah saling berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apapun visinya, arahnya, ialah kalau mau itu baik, lomba-lombalah. Badugos capek lah. Fastabiqul khairat ilal khairat. Maka berlomba-lombalah menuju kebaikan. Fastabiqul khairat. Ay badiru ma amarakumullahu azza wa jalla min istiqbalil baitil haram. Nah, kini kan Allah dah tetapkan arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Oleh karena itu, bagi kalian semua mukmin muslim, fastabiqul khairat. Ayo lomba-lomba, bersegeralah. Allah perintahkan menghadap Baitullah, Masjidil Ka'bah, maka berlomba-lombalah melaksanakan perintah Allah itu. Wa in kana yatadammanu al-hathu 'ala al-mubadarah wal isti'jalah ila jami'i ta'ati bil umum. Nah, secara umum adalah lomba-lomba dalam berbuat semua ketaatan. Apa saja ketaatan. Jadi tidak masalah berlomba. Saya yang duluan azan, saya yang duluan masuk masjid, saya yang duluan beribadah, saya yang duluan menghafal Quran. Jadi lomba ini dasar dari aku ada musabaqah tilawatul Quran. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan untuk juaranya. Tapi tentu kalau orang lah lomba, ujungnya kan ada yang menang. Nah, makanya bahasanya dari beberapa kajian ulama kan ada musabaqah. Sabaqah itu kan saling mendahului. Musabaqah artinya makanya perlombaan, bukan pertarungan. Kalau pertarungan kan harus membunuh lawan, boleh permusuhan. Nah, beda. Kalau pertarungan tuh bahas awak dialah biasanya, tapi kawan kalah. Nah, maka trik-trik itu kadang sinalah setan masuk. Kalau musabaqah kan fastabiqul khairat, itu lomba aja. Jadi punya dama wak, lah petarang dama itu. Nah, kalau lah pertarungan, indah hanya petarang dama, tapi bahas supaya dama orang pun dua gitu. Nah, itulah makanya bahas soal Quran itu
fastabiqu, lomba. Fastabiqul khairat. Jadi musabaqah. Itu dari kata asal kata musabaqah. Sabaqa yusabiqu, saling mendahului. Jadi ijami ta'an. Wal makna al muradu al mubadarah bis salat awal waqtiha. Contoh, segera untuk melaksanakan salat di awal waktu. Itu diantara contoh-contoh ketaatan. Innama mathalul muhajir ila salati kamathalil ladzi yuhdil badana. Dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang bersegera untuk salat, innama mathalul muhajir, yang bersegera untuk salat, pergi kaum saji untuk salat, seperti orang-orang yang menyembelih onta. Thumma alladhi ala atharihi kalladhi yuhdil baqara. Orang yang pertama tiba samojo menyembelih untuk, kalau untuk kan mahal 25 juta, samojo bersedekah CNMAX lah katanya, atau Honda kendaraan baru. Thumma kalladhi yuhdi al-baqar, atau setelahnya orang yang datang setelahnya samojo orang yang menyembelih baqarah, sapi. Kalau sapi itu 10 juta, 20 puluhan juta, boleh 20-an di bawah sapi. Tsumma alladzi ala athari, kemudian setelah orang yang datang ke masjid untuk salat, datangnya setelah orang nyembelih sapi tadi, kalladzi yuhdil kibas domba. Tsumma alladzi ala athari kalladzi yuhdi ad-dajjaja, atau seperti orang yang nyembelih dapat pahala nyembelih ayam. Jadi semakin kau juang datang ke surau, maka semakin kau juanglah pahala. Orang yang duluan pahalanya kadang. Bahkan terakhir ala atharihi kalladhi yuhdi al-bayda, sama orang yang menghadiahkan atau mengorbankan telur. Jadi sampai ke ujung-ujung lah kamai orang baru tiba. Itulah dapat pahala. Waruya itu dari Abu Hurairah. Rawah. Ya, semua salat pun ada. Semua salat pun datang masjid. Salat Jumat pun ada. Orang yang datang ke Jumat ya begitu. Pahala dari sapi untuk sapi, kambing, ayam, tandu, itu pahala. Saya yang datang duluan. Kemudian hadisnya memang khusus Jumat, tapi teks Nabi mengejar innamal muhajir ila shalah, umum saja. Dan sebagian khusus Jumat. Jadi itu diantara fastabiqul khairat, bersegera untuk berpacu-pacu, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jadi kedatangan itu kan baru datang saja orang. Kedatangan ke surau itu pahala itu ya. Inna ahadakum la yusalli salata li waqtiha. Sesungguhnya seseorang di antara kalian, ini sabda Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Daraqutni dari Abu Hurairah, sesungguhnya seseorang kalian salat li waqtiha, di waktunya, tentu berarti adaan. Kalau salat di waktunya disebut adaan. Kalau salat di luar waktunya qadaan. Jadi qada itu melaksanakan sesuatu di luar waktu. Kalau ada itu tunai, ya, melaksanakan sesuatu di waktunya. Orang yang melakukan salat di waktunya, wa qad taraka min al-waqtil awal ma huwa khairul lahu min ahlihi wa malihi. Kalau di waktu awal ini lakukan ibadahnya, maka khairul lah, lebih baik baginya, min malihi, daripada harta yang dia punya, wa mal, min ahlihi, keluarganya, wa malihi. Kita punya keluarga, kita punya harta, sholat di waktunya itu lebih utama, lebih baik dari punya harta dan punya keluarga. Berarti orang yang tidak sholat di waktunya menyia-nyiakan kesempatan yang lebih berharga dari keluarga dan harta. Itu diriwayatkan oleh Daraqutni.
Jadi ada yang mengatakan khairul a'mal as-salah fi awwali waqtiha. Maka fastabiqul khairat. Jadi waktunya kan mulia, hanya salat subuh jam 5:30 mulia. Mulia salat subuh jam 6 kurang 10 mulia. Tapi ketika di awal waktunya, ketika orang kamai langsung salat, itu lebih baik. Zuhur, iya kan boleh waktu jam 1, jam 2, setengah 3, kan masih ada waktunya. Kan waktunya muasal. Tapi Allah ngecek fastabiqul khairat. Kalau itu yang elok, bersegeralah, berlomba-lomba lah. Jangan sampai lah ujung-ujung tinggal serakaat baru lah masuk waktu asar. Jadi khairul a'mal as-salah fi awwali waqti, di awal waktunya, maka segera melakukannya di awal waktu. Nabi mengatakan awalul waqti ridwanullah. Kalau kita melakukan sesuatu kebaikan di awal waktunya, itu mendapatkan ridho Allah. Masya Allah, kita berjemaah awal waktu itu supaya dapat ridho Allah. Wa wastul waqti rahmatullah. Kalau tengah-tengah waktunya, itu dapat rahmat Allah. Wa akhirul waqti afullah. Kalau di akhir waktu, mendapatkan maaf dari Allah. Jadi semuanya ada rahmat Allah, ridho Allah, rahmat Allah, maaf dari Allah, ampunan dari Allah. Itu Daruqutni. Ridwanullah ahabbu ilaina min afwihi. Kami, menurut kata Abu Bakar As-Siddiq, ridho Allah lebih kami inginkan, lebih kami cintai dari mendapatkan maafnya. Ridho Allah dalam doa sujud syukur, doa syukur kita, Allahumma inni a'udzu birridhoka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dengan ridho Engkau dari marahmu. Jadi kalau Allah dah ridho, baka berang. Kalau Allah ridho kan nak baka berang. Wah sayang gaya kerpang kamanga. Wa bi mu'afatika min uqubatika. Kalau maaf hak Allah dapat, bagaimana mungkin Allah menyiksa kita? Jadi kalau ridho dapat, tentu tidak akan marah. Kalau tidak ridho berarti dapat marah Allah. Kalau dapat maaf Allah, maka kita tidak akan disiksa. Jadi kalau maafkan untuk supaya tidak disiksa aja, dapat maaf. Jadi sholat maknanya adalah ketika ujung waktu kita sholat, ya selesai kewajiban saja, tidak dapat siksaan. Ya kan kewajiban telah selesai, makanya tidak dapat azab. Tapi orang yang awal waktu sholat dapat ridho Allah itu menggugurkan murka Allah, senang Allah. Tidak hanya masalah siksaan saja, Allah senang, itu ridho. Nah, itu diantara teks redaksi doa sujud syukur. Allahumma inni a'udzu birridhoka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa na'udzu bika minka la nubsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Dia ingin ridho Allah. Jadi di awal waktu dapat ridho Allah, tengah-tengah dapat rahmat Allah, di akhir waktu yang penting terhindar dari siksaan Allah, dapat maaf Allah. Itu anjuran untuk bersegera dalam berbuat kebaikan. Qalat Aisyah berkata, qalat inna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli subha fayansarifu an-nisa mutallafahat bimurutihinna ma yu'rifna min al-ghalas. Tentang wa amma as-subhu wal maghribu fa awwalul waqti fihi ma afdal. Subuh dan maghrib itu awal waktunya lebih baik. Jadi subuh, maghrib pokoknya sudah iqamat langsung. Jangan terlalu lama menunggu. Beda dengan sholat isya. Kalau isya, makanya kalau kita kan kita atur sama saja kan. Jedanya 10 menit, kecuali subuh. Antara qamat azan dan iqamat ada waktu 15 menit. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-maghrib. Rasulullah salat maghrib idza gharabatis syamsu wa tawarat bil hijab.
Jadi langsung terbenam matahari langsung Nabi sholat maghrib. Wa ammal isya fatakhiruha afdal. Sholat isya maka diakhirkan sedikit lebih baik. Sebab kalau isya kalau dapat setelah sholat langsung tidur, dan sebelum sholat isya makruh tidur. Sudah maghrib lalu atau makruh, waktu makruh dibenci Allah untuk lalu. Dilalok bila setelah sholat isya. Dan makruh setelah sholat isya makruh banyak-banyak bicara. Karena bahas sunnahnya lalu. Jadi kalau dia taklim, maka maghrib itu diantara berdasarkan hadis Nabi. Tapi kan kita pengajian wirid kan tiap hari, sekali sebulan ya kan. Itu untuk ilmu juga, kecuali atas dasar ilmu. Itu salah satu hadis yang menyuruh baiknya, afdolnya sholat isya. Jadi inginnya kita sebelum lalok tuh sholat menjadi amalan terakhir sebelum kita tidur. Nah, itu sebenarnya anjurannya. Ya kalau kita sholat isya berarti nanti ganti sholat sebelum tidurnya adalah sholat bukan sebelum laloknya sholat witir. Kalau tahajud kan lalok baru kita sholat. Jadi Allah inginnya kita melalui Rasulullah sebelum lalok itu aktivitas terakhir awak sholat, jangan ada yang lain. Berarti kalau kita sholat isya nyolah di awal waktu, berarti kalau laloknya tutup juga sholat witir. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar bin Khattab witirnya beko, insya Allah dibangunkan oleh Allah. Jadi PD-nya akan bangun tengah malam, beko tengah malamnya punya witir. Nah, itu berkenaan dengan fastabiqul khairat, jadi berlomba-lomba, terutama sholat jangan sampai terlewat oleh waktu sholat. Fa aynama tuwallu fa aynama takunu di mana saja kalian berada, ya'ti bikumullah. Kalau ikut tauhidnya selalu ada di awak kita punya, di mana saja ada Allah akan datang kepada kita. Ya'ti itu artinya datang. Nah, kalau kajiannya di surau, Allah itu datang. Ya'ti bikumullah, Allah datang pada kalian. Kalau hanya bahasa secara teks, redaksinya, terjemahan kata saja, maksud ya'ti bikumullah kan bisa saja, walaupun dia nak fisik nak datang. Kalau ada CCTV kan kita bisa cari dia juga kan, dia jawab. Allah selalu memantau kita. Allah Maha tahu apapun yang kita lakukan. Ketika kita berlomba-lomba, Allah tahu nih. Bahkan niat awak pun segera-segera itu Allah tahu. Lomba itu Allah tahu ini hidayah kalau atau hanya memang betul-betul karena Allah. Ya'ti bikumullahu jami'an. Ya'ti yakni yaumal qiyamah, atau juga bermakna siapa yang bersegera nanti Allah akan ya'ti, Allah akan datang di hari kiamat nanti dengan mengabarkan apa yang kita lakukan di dunia. Ya'ti bikumullah jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu di antara walikullin wijhah, masing-masing orang punya wijhah, masing-masing kita punya visi, punya arah yang akan kita tuju. Tetapi huwa fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Arah Allah yang tentu yang lebih baik. Maka kita berlomba-lomba terutama untuk urusan salat Nabi. Di awal waktu itu lebih baik karena itu dapat ridho Allah. Kalau tengah-tengah rahmat Allah, kalau di akhir maaf dari Allah. Ya'ti bikumullah, Allah akan datang kepada kalian di hari kiamat nanti juga. Memang Allah akan datang kepada awak dan kita akan melihat langsung Allah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terakhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Ya Allah, untuk orang tua kami ya Allah yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami mereka bersama-sama nanti di surga Firdaus. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah, biqauli la ilaha illallah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muyassir kulla 'asir, yassir 'alaina kulla 'asir li'anna kulla 'asir 'alaika yassir. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Ya Allah, untuk saudara kami yang susah mudahkan ya Allah, yang banyak hajat butuh penuhi ya Allah, agar mereka tambah dekat denganmu ya Allah. Yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah, sehatkan ya Allah. Jadikan sakit mereka penggugur segala dosa. Yang belum punya keturunan, yang punya hajat apapun penuhi ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.